Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Erlinda Aidil Fabri. Jadi durasi kali ini cukup panjang ya. Jadi teman-teman boleh nih siapkan tempat ternyamannya dan dengarkan videonya hingga akhir. Karena kita akan melakukan perjalanan yang dipandu oleh Bang Hendy Kurniawan, yaitu seorang ustadz yang sangat luar biasa dalam penyampaian ceramahnya. Dan juga ini relate sekali dengan film yang berjudul Kukira Kau Rumah yang lagi trendingnya saat ini. Mungkin ada beberapa dari kita yang merasa rumah pertamanya udah gagal, udah hancur, dan mencari rumah kedua. Dan ternyata rumah keduanya itu juga belum mengerti kita. Lalu kemana kita akan mencari rumah berikutnya? Nah, jawabannya ada di sini. Jadi buat teman-teman langsung aja simak videonya hingga akhir dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe karena itu gratis dan membuat Erlinda tambah semangat lagi. Oke, langsung aja kita mulai perjalanannya. Dua pramugari, matanya biru, hidungnya mancung bak Pinocchio, rambutnya bak mayang terurai, badannya bak pohon pinang, pahanya bak paha belalang, bibirnya merah delima, giginya bak mutiara tersusun, alisnya bak semut hitam beriringan, dagunya bak lebah bergantung, telinganya bak kelelawar. Ini perempuan yang mengerikan seumur hidup saya. Bayangkan naik pesawat luar negeri, bisa internetan di atas pesawat, bisa whatsappan, bisa internetan, bisa facebookan. Itu hanya pesawat luar negeri yang terbangnya sekitar di atas 10 jam, dilayani dua pramugari, free, gratis. Itu kursinya aja bisa baring-baringan. Per 10 menit ditawarin minum semua. Saya anak orang kampung, tapi doa ibu mah menembus ke langit. Makanya kalau punya ibu jangan disia-siakan. Mumpung masih ada ibumu, berbaktilah kepadanya. Ambil energi dahsyat dari ibumu. Setuju? Saya mah paling takut di dunia ini dua wanita. Yang paling saya takut di dunia itu dua wanita. Yang pertama, ibu kandung, dialah keramat hidup. Yang kedua, istri, dialah tulang rusuk kesetiaan. Makanya kalau ada orang yang mengkhianati, menyakiti, mengecewakan dua wanita ini, dijamin sengsara hidupnya. Hati-hati, ibumu keramat hidup, istrimu tulang rusuk kesetiaan. Orang yang nyakitin istri gak bakal sukses. Orang yang durhaka sama ibu gak bakal sukses. Laki-laki yang membahagiakan dua wanita ini dipastikan akan sukses hidupnya. Tepuk tangan untuk kaum ibu dan kaum wanita. Jadi maaf kepada kaum laki-laki. Anda kalau lihat sebelah kanan saya ini semua nih jalan kesuksesan. Ini mah ibu sekaligus istri. Makanya kalau pengen suaminya sukses, ibu mah harus jadi ibu solehah, istri yang solehah. Biar apa? Suaminya sukses, anak-anaknya juga sukses. Berarti semua tergantung kaum ibu. Bapak-bapak nggak boleh mengharapkan kesempurnaan dari istri tanpa belajar menjadi baik untuk istri. Ada syairnya tuh. Saya suka dengan syairnya. Suami jangan menagih setia, umpama Hajar dan setianya Zulaiha. Terimalah seadanya yang terindah di lubuk hatinya. Istri adalah amanah buatmu. Itu syair. Ini syair penting. Jadi istri nggak bisa nuntut istri, suami nggak bisa nuntut istri seperti Hajar dan Zulaiha.
sebelum suami jadi Ibrahim dan Yusuf. Bener nggak? Nggak bisa ngarepin Ali kalau nggak belajar jadi Fatimah. Nggak bisa ngarepin Aisyah kalau nggak belajar Muhammad atau Khadijah menjadi Muhammad. Karena semuanya sangat tergantung dengan kita yang kaum laki-laki. Maka kalau kaum laki-lakinya kuat, kaum laki-lakinya punya karakter dalam hidupnya, maka wanita ini semuanya akan jadi ratu bidadari dunia dan akhirat, insya Allah. Sepakat? Ada pertanyaan untuk perkenalan? Ini kenalan loh, baru pembukaan. Iya, belum mulai materinya. Jadi saya hobinya jalan-jalan, kuliner, sama baca buku. Itu hobi saya. Ternyata hobinya menghasilkan duit. Jalan-jalan dapat duit, makan-makan dapat duit, dan baca buku dapat duit. Wasilah suka baca buku, saya menulis 10 buku. Salah satu di antara buku saya adalah Wanita 1000 Pesona. Dan itu sudah menghasilkan uang hampir 1 miliar dari buku Wanita 1000 Pesona. Belum buku-buku yang lain. Jadi saya mah bersyukur, wasilah dari membaca malah dapat duit. Wasilah dari makan malah dapat duit. Saya buka usaha makanan, usaha kulineran, dan cukuplah dari usaha itu saya bisa makan, bisa minum untuk keluarga. Dari jalan-jalan saya punya travel. Alhamdulillah saya bisa berangkat ke Tanah Suci 1 tahun 4-5 kali. Setahun 5, ini bulan April, 21 April saya berangkat lagi ke Tanah Suci. Jadi jarak Tanah Suci ke rumah saya mah sekarang sangat dekat. Kapan saya mau berangkat bisa berangkat. Itu juga doa orang tua. Makanya mulai hari ini yang durhaka sama ibu dan ayahnya segera minta ampun sama kedua orang tuanya. Pertanyaan? Ya, silakan. Boleh mikrofon panitia? Oke, sambil saya minta disiapkan satu kursi di sini. Oke, kita santai aja ya. Materinya pakai perjalanan, pakai perasaan. Nanti sisinya sisi pengalaman. Sebutkan namanya. Ya, asal dari mana, hobinya apa, di rumah ada pohon apa. Ini banyak sekali yang hadir ya, Masya Allah. Monggo, tanya perkenalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nili Asmaniah, berasal dari pesantren Satu Quran Jami. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz kan suka baca buku, bahkan memiliki beribu buku. Yang ingin saya tanyakan, siapakah idola penulis buku yang Ustadz sukai? Oke. Scroll. Ya, makasih banyak. Idola penulis buku yang saya paling sukai itu adalah Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Ya, Dr. Aid Abdullah Al-Qarni adalah penulis kitab yang sangat terkenal berjudul La Tahzan. Kitab La Tahzan itulah pertama memotivasi hidup saya. Dari yang tadinya, mohon maaf ya, saya itu gini cerita. Pertama saya mau kasih tahu, tegaskan dulu, saya bukan ustaz. Jadi lebih senangnya disebut abang saja atau Buya, karena anak-anak manggil saya Buya. Buya artinya ayah. Jadi abang itu sukanya jujur ya. Saya itu sukanya baca buku. Tapi hidup saya tidak semulus yang saya bayangkan. Saya pernah mau mati bunuh diri. Bayangkan, saya yang duduk di sini pernah mau mati bunuh diri loh, Bu. Saya pernah kecewa. Saya pernah hampir putus asa. Menyesali kehidupan yang begitu berat, gelap gulita. Bayangkan apa yang saya inginkan selalu gagal. Apa yang saya perjuangkan tidak pernah membuat saya bahagia. Saya pengen masuk kampus ini nggak keterima, masuk kampus ini nggak keterima. Lebih dari 7 kampus yang menolak saya untuk dijadikan sebagai mahasiswa. Bayangkan, saya tamat SMA, pinter di sekolah, dapat juara ranking, merantau ke Jawa Barat, merantau ke Bandung, daftar di 7 perguruan tinggi, gagal. Sudah gagal, hidup susah, kuliah nggak jelas, hampir mau mati bunuh diri. Saya pernah coba deket-deket dengan perempuan, dengan akhwat, nggak pernah pacaran. Saya belum pernah pacaran seumur hidup, tapi pernah jatuh cinta. Pernah jatuh cinta. Saya baru tahu jatuh cinta itu sakit. Dan akhirnya saya mengatakan, jangan pernah jatuh cinta, tapi bangun cinta. Oke. Jatuh cinta itu sakit.
Makanya jujur saja, saya pernah ditolak seorang akhwat dengan alasan karena saya nggak punya uang. Pengen menikahinya nggak punya uang. Sementara ibunya waktu itu minta uang 25 juta. Pernahkah bayangkan teman semua dalam kondisi tidak punya uang, tidak punya harta, ditolak oleh akhwat untuk jadi istri saya? Bukan pacaran, tapi saya nggak punya uang. Harus nyiapin uang 25 juta, saya siapa? Akhirnya stres, kuliah nggak jelas, hidup nggak jelas, maksiat di mana-mana. Akhirnya saya hampir mau mati bunuh diri. Ketemu satu kitab berjudul La Tahzan, dalam bahasa Inggrisnya Don't Be Sad, jangan bersedih. Saya baca itu setiap hari, saya nangis membacanya. Dan mulai hari itu saya berjanji, ya Allah, saya pengen berubah, saya pengen jadi orang yang lebih baik. Gimana caranya ya Allah? Saya mikir begitu. Dan baru saya mengerti dalam kitab itu bahwa tidak ada perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata orang bisa berubah hidupnya kalau taubat. Rumus pertama kalau pengen berubah, pengen sukses, pengen jadi lebih baik, pengen bermanfaat, pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang berhasil, hayo taubat. Nggak ada jalan lain. Kalau nggak taubat, pintu pertolongan Allah nggak pernah datang. Selama kita maksiat, selama kita banyak dosa, selama kita larut dengan kemaksiatan kita, selama itu pula pintu-pintu keberhasilan tertutup dalam hidup kita. Taubat itu cara yang dilakukan. Jadi ukhti, abang senang baca buku, dan buku yang pertama ternyata adalah La Tahzan, Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Ada lagi? Satu lagi yang mau tanya sebelum masuk materi? Ya, silakan Bunda. Oke. Rupanya panitia ngasih hadiah ya? Oh, Masya Allah. Enak di Jambi itu bertanya dikasih hadiah. Yang ngejawab dari tadi gak ada hadiah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sodria dari Masjid Jamiatus Sa'adah. Pertanyaan saya, bagaimana kalau saya ini kan sudah nenek-nenek? Insya Allah kalau semangat deh kemana-mana, ikut organisasi, kemana-mana jalan suka kata adik tadi. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya kita bisa supaya anak cucu kita bersemangat untuk menjalani masa depannya, punya keinginan, bagaimana caranya? Oke, Bunda berapa usianya? 63. Masya Allah, berkah ya Bunda. Sudah sampai 63 dan itu umurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah saya wafat di usia 63. Enggak. Ya ada apa? Saya kan ngomong ayah saya yang wafat. Kok ibu-ibu ketawa? Saya mau ngasih tahu bahwa ayah saya wafat umur 63 tahun. Jatah hidupnya sebatas itu. Bunda mah 63 tahun bisa hadir ke sini, bisa ikut kegiatan motivasi. Masih ada, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat banyak bonus ya Bunda ya. Insya Allah. Oke, saya jawab ya. Oke, jawabannya pertama, rumus mas paling gampang. Jadi orang akan tumbuh semangat kalau dia tumbuh di lingkungan yang bersemangat. Jadi yang paling penting mah bagaimana kita menempatkan anak keturunan kita pada lingkungan. Itu yang paling penting. Maka jangan heran Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia pun tidak dengan ibu dan ayahnya. Ayahnya sudah wafat, tinggal bersama ibu. Ibunya Aminah mengirim Muhammad SAW ke Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu satu kampung yang udaranya bersih dan bahasa Arabnya bagus. Bahasa Arabnya jauh dari bahasa kotor, jauh dari bahasa prokem, jauh dari bahasa kasar, di mana udara bersih dan Masya Allah lingkungannya masih bagus dan bahasa Arabnya masih asli. Muhammad dikirim di lingkungan itu, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa tumbuh berkembang di lingkungan yang positif, tumbuh berkembang di lingkungan yang baik, itu dapat menjadi akselerasi, percepatan untuk menjadi lebih baik. Makanya
Anak kita mah harus ditaruh di lingkungan orang-orang yang punya semangat. Saya membuat di pesantren Darul Mahabbah semacam satu komunitas. Komunitas anak-anak muda yang berkarya, yang muda yang bermanfaat. Dan itu harus ada. Nah, pasca dari kegiatan ini, harapan saya adalah ada tumbuh komunitas-komunitas anak-anak seperti itu, biar mereka dapat tempat. Dan yang kedua, komunikasi yang bagus. Kita perlu alat. Berapa banyak orang tua yang memenuhi kebutuhan fisikly anaknya. Motor dibeli, sepeda dibeli, handphone dibeli, tapi tidak diajarkan isi hati. Tidak ada komunikasi jiwa. Ayah nggak pulang ke rumah. Hati-hati ya. Ternyata peletak dasar pendidikan anak bukan ibu, tapi peletak dasar pendidikan anak adalah ayah. Sejarah mencatat bagaimana Ibrahim mendidik anaknya. Sejarah mencatat bagaimana Luqman mendidik anaknya. Sejarah mencatat bagaimana para nabi mendidik anak-anak mereka. Ingat bapak, ayah. Maka ayah harus punya komunikasi yang bagus dengan anak. Karena itu sampel prototipe dari keberhasilan tergantung ayahnya. Ibu mah gak usah ditanya. Yang mengandung ibu, yang melahirkan ibu, yang menyusui ibu. Loh ayah sibuk bekerja, banting tulang, peras keringat, kepala di bawah, kaki di atas, bibir di belakang. Tapi kadang-kadang gak pernah pulang ke taman hati anaknya. Gak pernah ngomong sama anak, gak pernah makan bersama, gak pernah berdua-duaan, gak pernah jalan bersama, gak pernah sharing bersama. Maka ibu sudah cukup banyak perannya, tapi ayah yang kekurangan perannya. Terima kasih. Baik Bunda, nanti kita bahas dalam bentuk training ini. Bunda rasakan perjalanannya. Oke? Cukup? Masih ada? Oh, terakhir lah yang belakang. Ya, yang di belakang Ustaz Kiai Ahmad. Tuh, sana. Ibu berkah ya, umur 63 tahun, senang hadir ke majelis ilmu. Mudah-mudahan sampai akhir hayat husnul khatimah. Ya, mikrofonnya di apa? Stop. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhani Agustri dari Unja. Saya mohon izin bertanya, Ustadz. Ya, izin menjawab. Saya anak orang tua sudah bercerai sejak kelas 2 SD. Jadi memang saya tuh dari kecil sudah ditinggal sama ibu dan ayah. Tetapi alhamdulillah, meski begitu ibu selalu memberi, karena kebutuhan fisik itu, kebutuhan seperti uang atau materi itu selalu diberi. Memang kasih sayang tidak diberi. Dan sama ayah memang kayak kami sering bersilaturahmi, tapi jalinan kasih sayang itu memang kurang. Tapi alhamdulillah lingkungan, misal kerabat, teman-teman, komunitas dan semuanya, saya selalu diberikan orang-orang, dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Namun tetap saja di dalam hati ini kayak ada sesuatu yang kurang gitu, Ustaz. Selalu saya tuh mencari-cari di mana-mana gitu lah, di komunitas-komunitas, kajian-kajian, dalam aliran agama apapun, kami tuh selalu mencari sebenarnya posisi kami tuh di mana gitu. Dan itu belum saya temukan sampai sekarang, sedangkan usia sudah menginjak 21 tahun. Jadi bagaimana caranya Ustaz untuk menemukan jati diri saya yang sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ibu ayah masih hidup. Berarti mereka berpisah. Ibu menikah lagi nggak? Ayah? Oke. Bingung ya? Sabar ya. Siapa namamu? Siapa namanya? Yohani. Yuhani Agustri. Yohani Agusti. Hani. Panggilan di rumah Ayun. Hah? Panggilan di rumah Ayun. Ayun. Oh, saya salah berarti. Kayaknya Ayun kurang menarik. Bagusnya Hani. Hani terlalu romantis, Ustaz. Cukup suami saya saja nanti.
Oke. Hani, saya mau panggil Hani aja. Hani usia 21 tahun. Di dalam kalangan para sahabiah umur 21 tahun mematang. Wanita dalam Islam, saya menulis buku dalam Wanita Seribu Pesona melawan tudingan fitnah orang-orang kafir dan orang-orang liberal tentang pernikahan Aisyah yang muda. Saya bahas itu dalam buku Wanita Seribu Pesona. Anda jangan salah kira, Aisyah umur 9 tahun itu sudah matang pola pikirnya. 12 tahun Aisyah sudah dewasa. Kita umur 21 tahun masih mencari jati diri. Berarti tumbuh kembang kita belum tepat dengan ilmu. Jadi Hani, saya mau kasih tahu pelajaran penting untuk siapapun yang hadir di tempat ini. Umur anak 10-15 tahun secara fitrah dia wajib dekat perempuan, dekat dengan ayahnya. Anak perempuan itu harus dekat dengan ayah pada usia 10-15 tahun, karena itu proses menuju akil balik. Ketika anak perempuan tidak mendapatkan sosok ayah dalam proses tumbuh kembang hidupnya, cenderung dia akan kehilangan sosok kepahlawanan dalam hidupnya. Makanya orang yang tidak dekat dengan ayah di usia akil baliknya, terutama perempuan, dia kehilangan sosok laki-laki terbaik dari siapa dia akan mencontoh. Dia kehilangan sosok laki-laki teladan dari mana dia akan mencontoh. Mudah-mudahan Hani dijaga Allah. Adik Hani harus cari pengganti. Nikah jauh lebih baik kalau memang sudah ada waktunya. Kalau tidak, belajar di lingkungan, memperbaiki diri, minta ampun sama Allah, dan bangun hubungan yang bagus dengan ayah dan ibu walaupun mereka sudah berumah tangga. Ingat, tidak bisa mengulang dari awal lagi. Semua sudah berlalu dan itu adalah bentuk kesalahan orang tua. Jangan mudah mengatakan cerai dalam rumah tangga karena berakibat fatal pada anak keturunan. Kuliah di Unja ya Hani? Iya Ustaz. Jurusan apa? Jurusan fisika, pendidikan. Masya Allah, ini otaknya pinter ini. Orang-orang fisika itu kan otaknya pinter itu. Cuman jangan saking pinternya nanti ya mengandalkan otak dan akal, harus dengan hati. Abang doakan ya kau dapat jodoh yang soleh. Amin. Ya, sudah siap menikah belum? Sudah siap belum? Belum Ustaz. Sudah siap belum? Oh ya, biasa kalau perempuan gadis itu diamnya adalah iya. Kalau janda pakai suara, sudah siap menikah belum? Siap Ustaz. Itu cirinya janda ya. Saya mau Ustaz, tapi seperti yang saya bilang, mencari jati diri saya sendiri saja belum ketemu gitu. Nah, bagaimana saya bisa menjadi bunda yang baik? Jati diri itu nanti ditemukan ketika kita sudah kenal Allah lewat ibadah-ibadah kita. Tugasnya memperbaiki diri aja, gampang kok nanti ketemu sendiri, ya. Nggak usah dicari, jati diri mah nggak ada di toko, nggak ada di pasar. Betih nyarinya. Oke, mulai ya. Oke, serenade. Kita jalan-jalan sebentar, ya. Tarik nafas, 1, 2, 3. Semua angkat tangan. Tarik napasnya. Hembuskan. Sekali lagi. Alhamdulillah. Sound sistemnya, mikrofonnya dimatikan. Yang punya handphone di nonaktifkan. Anak-anak dikondisikan. Karena kita akan lakukan perjalanan. Ikuti iramanya dan sama-sama untuk menikmati perjalanan ini. Hal-hal yang mengganggu, tas, handphone taruh di depan. Fokus dengarkan saya, ikuti perjalanannya. Training kita hari ini adalah pengalaman, bukan tentang teoritis, tapi pengalaman. Sahabat semua,
saya pernah bertanya tentang diri saya sendiri. Who am I? Siapa saya? Man ana. Dalam bahasa Arab bertanya man ana. Siapa saya? Who am I? Siapa saya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Berapa banyak hari ini orang yang tidak tahu siapa dirinya, dari mana dia berasal, di mana dia, dan akan kemana dia. Berjalan tak tahu arah, mendengar tak tahu makna, melihat tak tahu arti, hidup tak tahu kemana, mati tak tahu pulang kemana. Itulah kita. Satu saat kita lakukan perjalanan ke luar negeri, kita tunjukkan paspor kita. Orang kan bertanya, siapa Anda? Saya Hendy Kurnia. Saya seorang pengusaha. Saya Rian Oktaviansa. Saya seorang terapis. Saya Anne Rahmawati. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya Ahmad Budiman. Saya seorang pimpinan pondok pesantren. Dan kita lebih banyak mengatakan tentang nama dan pekerjaan kita. Who am I? Siapa saya? Kita tahu proses perjalanan hidup kita dari alam ruh menuju alam rahim. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam jasad kita saat kita berada dalam rahim ibu kita. Dan Allah berfirman, Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika ruh ditiupkan dalam rahim ibu kita, Allah menyatakan kepada kita, apakah kalian menyaksikan aku Tuhanmu? Iya Allah, kami menyaksikan. Hari itu sebenarnya kita sudah tahu siapa diri kita. Who am I? Siapa saya? Saya dokter, saya petani, saya tentara, saya polisi. Tapi kita lupa bahwa asas dari kehadiran kita di atas muka bumi, kemudian kita lahir ke dunia 9 bulan 10 hari. Dari kandungan seorang ibu yang mencintai kita, disambut dengan gelak tawa, senyuman. Tapi sebaliknya kita menangis. Kita menangis bunda, kita menangis sahabat. Tapi ayah ibu kita tersenyum menyambut kehadiran kita. Dan begitu sebaliknya harapan kita saat kita kembali pulang kepada Allah. Kita sudah tak lagi menangis, melainkan kita tersenyum. Dan kedua orang tua kita dan orang-orang di sekitar kita menangis atas kepergian kita. Min aina ana, dari air yang hina. Dari mana asal saya? Dari air yang hina. Setetes air yang hina. Mimma immahin. Fi aina ana, di mana saya? Di dunia. Di dunia yang fana, hanya singgah sebentar, melakukan sebuah perjalanan yang ada masa untuk pulang ke sana. Ila aina ana, akan kemana saya? Akan ke akhirat. Mati menjumpai sang maha menciptakan. Mati untuk hidup dan hidup untuk mati. Min aina ana, fi aina ana, ila aina ana. Pertanyaannya, who am I? Siapa saya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Polisi menyembah Allah, tentara menyembah Allah, santri menyembah Allah, mahasiswa menyembah Allah, istri menyembah Allah, suami menyembah Allah, siapapun menyembah Allah. Berarti saya adalah Abdullah.
hamba Allah. Who am I? Siapa saya? Hamba Allah. Kehadiran saya di atas muka bumi adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Dan semua yang saya lakukan di atas muka bumi akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap yang saya lakukan, setiap yang saya perbuat, apapun yang keluar dari lisanku, apapun yang keluar dari lisan dan mulutku, apa yang kutatap, apa yang kuungkapkan, apa yang kukerjakan, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Aku hamba, seorang hamba yang akan mempertanggungjawabkan semua yang pernah kulakukan dalam hidupku. Dan bila kau tak percaya, kutunjukkan bukti kehambaan itu. Kau punya sifat rasa cinta bukan? Kau punya rasa rindu bukan? Kau memiliki rasa kerinduan itu. Tapi kerinduan itu, cinta itu bukan hanya sebatas kepada makhluk, tapi sebenarnya kau rindu, kau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat semua, mari buktikan dengan perjalanan ini. Kita pulang ke rumah kita masing-masing hari ini. Kita akan lakukan perjalanan pulang ke rumah kita. Ikuti terus langkahmu. Perlahan-lahan kau mulai pejamkan matamu. Izinkan aku untuk mengajakmu berjalan, sahabat. Pulang ke rumah, menjumpai sosok seorang wanita yang begitu kau cintai dalam hidupmu. Menjumpai sosok laki-laki yang pernah menjadi idola dalam hidupmu. Pulang ke rumah, sahabat. Menuju halaman rumah di mana dulu kau berlari bermain bersama kakak dan adikmu. Menjumpai seseorang yang telah menjadikan hidup dan matinya untukmu, sahabat. Teruslah kau pejamkan matamu. Semakin lama semakin gelap. Kau kini pun berjalan dalam kegelapan itu, menuju rumah di mana dulu kau dibesarkan, sahabat. Terus kau hafal bukan jalannya, sahabat. Kini kau tiba di halaman rumah itu, sahabat. Kau lihat seorang wanita yang sesekali menegakkan tulang punggungnya yang mulai rapuh, menyeka keringat di dahinya. Kau tatap matanya, kau kenal dia, sahabat. Itu ibumu, sahabat. Itu ibumu, sahabat. Kau peluk tubuhnya. Kau katakan dengan kalimat yang sering kau ucapkan, "Ma, aku pulang, Ma. Aku rindu, Ma. Aku pulang, Ma. Aku rindu Ibu." Kau peluk tubuhnya. Kau peluk tubuhnya. Kini kau dituntunnya berjalan menuju rumahmu, sahabat. Sampai di dalam rumah, kau lihat ayahmu yang sedang menaruh tangan kanannya di atas kepalanya, yang sedang berpikir keras tentang kehidupan. Ayah, apa yang ayah pikirkan, ayah? Kau tak usah pikirkan kami, ayah. Kami bisa menghadapi hidup kami masing-masing, ayah.
ayahmu diam sahabat, karena mungkin terlalu banyak masalah yang dia hadapi. Keningnya berkedut, matanya yang mulai rabun, tulang punggungnya yang mulai rapuh. Kau lihat ibumu masuk ke dalam dapur mempersiapkan makanan terbaik untukmu sahabat. Pernahkah kau bayangkan dulu waktu kau kecil, saat semua keinginanmu harus dipenuhi, ibumu yang setia menyiapkan yang terbaik untukmu sahabat. Coba kau masuk ke dalam kamarnya, tunggu sampai malam hari. Saat tiba waktu tidur, pegang tangan ibumu sahabat, cium keningnya, bisikkan di telinganya, "Ma, aku minta maaf. Aku belum mampu mempersembahkan yang terbaik untukmu. Aku belum mampu membalas segala kebaikanmu, Ibu." Sahabat, coba kau kenang ketika kau dalam kandungan ibumu. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya, sampai membengkak perutnya, letih dan lelah, hingga pendarahan pun terjadi saat kau dalam perut ibumu. Sampai setiap hari kau lihat ayahmu mengusap perut ibumu. Ayahmu begitu merindukan kehadiranmu sahabat. Suamiku, ini anak kita. Ibumu memeluk ayahmu. Mereka bahagia dengan kehadiranmu sahabat. Hingga suatu saat tiba kau akan dilahirkan. Ibumu merasakan sakit yang luar biasa. Ya Allah, sakit ya Allah. Ayahmu mengantarkan ibumu ke rumah sakit dengan tergesa-gesa dan panik. Kau dibaringkan bersama ibumu sahabat. Di dalam perut ibumu kau mulai menggeliat, seakan tiba waktumu untuk lahir ke dunia sahabat. Ibumu menangis menjerit sakit bukan kepala. Ya Allah, ya Allah, sakit ya Allah. Ayahmu duduk di samping ibumu menunggu hingga kau lahir ke dunia. Darah pun bermuncratan, keringat ibumu mengalir, saraf-sarafnya meregang. Allahu Akbar. Kau lahir ke dunia sahabat. Ibumu memeluk tubuhmu. Ayahmu mengumandangkan azan di telinga kanan, mengumandangkan iqamah di telinga kiri. Ayahmu tersenyum, "Nah, ini ayah, nah." Kau dibawa pulang di ayun amin, dinyanyikan Nina Bobo, dibacakan lagu-lagu ayat-ayat Quran. Kau kencing ibumu yang menggantikan celana. Kau buang kotoran di tubuh ibumu sejak kecil sahabat. Tidak sedikit pun ibu dan ayahmu marah. Mereka bahagia dengan kehadiran. Itu dulu sahabat. Kini kau sudah dewasa bukan? Kini kau sudah besar bukan? Dan pernahkah kau bayangkan apa yang telah kau lakukan di masa besarmu hari ini? Kau telah berani lancang melawannya, mendurhakainya, memakinya. Pernahkah kau bayangkan sahabat,
Jikalau tiba masanya kau berjumpa, dan ternyata itu adalah perjumpaan terakhirmu dengan ibu. Pernahkah kau bayangkan ketika kau pulang nanti, kau dapati di halaman rumahmu tertancap bendera berwarna hijau. Riuh rendah surah Yasin dibacakan. Orang-orang berkumpul ramai di rumahmu. Kau masuk ke dalam rumahmu, kau lihat adikmu yang paling kecil menangis memelukmu. Kak, ibu kita, Kak. Ada apa dengan ibu, Dek? Ibu kita, Kak. Dia jawab, ada apa dengan ibu, Dek? Kau lihat kakakmu menangis. Kau lihat ayahmu yang terduduk dalam keadaan menangis. Tanganmu dibawa adikmu menuju ke dalam kamar ibumu. Kau terkejut bukan kepala. Kau lihat sesosok jenazah yang kau kenal, sahabat. Jenazah seorang wanita yang mengandung dan melahirkanmu. Jenazah seorang wanita yang berkorban hidup dan mati untukmu, sahabat. Kau guncang-guncang tubuhnya. Kau peluk tubuhnya, kau cium kening yang berkeringat itu. Ibu, maafkan aku yang belum mampu membalas segala kebaikanmu. Untuk yang terakhir kalinya, kau memandikan jenazahnya, sahabat. Memakaikan kain kafan sebagai baju terakhirnya. Kau ikut menghantarkan ke masjid untuk menyolatkannya, hingga dibawa ke tanah perkuburan. Sampai di tanah kuburan, tanah pun dimasukkan, diinjak-injak, dipadatkan, ditancapkan batu nisan bertuliskan nama seorang wanita yang kau kenal. Kau cengkram tanah kuning itu, kau campakkan di wajahmu. Kau katakan, Ma, maafkan aku, Ma. Aku belum bisa membalas semua kebaikanmu. Kemudian langkah gontai kau pulang ke rumah. Tiba kau masuk ke dalam ruangan tamu, kau lihat foto seorang wanita yang sedang tersenyum di ruangan itu. Kau masuk ke dalam kamarnya. Kau buka lemari pakaiannya. Kau lihat dasternya, mukenanya, bajunya. Kau peluk baju daster mukenanya, hingga kau terbaring, tertidur sampai keesokan harinya. Keesokan harinya di pagi itu, tak lagi kau mendengar suara wanita yang membangunkanmu untuk dari tidur. Tak ada lagi sarapan pagi yang disiapkan untukmu setiap hari. Yang ada hanyalah kerinduan. Yang ada hanyalah kerinduan. Jawab, kau rindu bukan? Kau rindu kepada ibumu, sahabat? Kau cinta kepada ibumu, sahabat? Kau rindu bukan? Kau rindu dengan fisiknya atau rindu dengan kasih sayangnya, sahabat? Jawab. Kau rindu dengan wajahnya atau rindu dengan cintanya? Kau rindu dengan kebaikannya atau rindu dengan bajunya? Kau rindu dengan kasih sayangnya atau rindu dengan wajahnya? Jawab. Kau rindu kasih sayangnya bukan? Kau rindu cintanya bukan? Kau tak rindu fisiknya. Kau tak rindu bajunya. Yang kau rindukan adalah kasih sayang. Yang kau rindukan adalah cinta. Yang kau rindu adalah kebaikannya. Maka kau tidak rindu kepada ibumu, sahabat.
Kau rindu kepada yang telah menganugerahkan rasa kasih sayang itu. Kau rindu kepada yang telah menganugerahkan cinta itu, sahabat. Kau rindu kepada yang maha kasih sayang. Kau rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatimu telah lama gersang, hatimu telah lama kosong, hatimu telah jauh dari cinta kepada Allah. Kau rindu kepada Allah, sahabat. Kau rindu kepada Allah. Hatimu yang mulai gersang, hatimu yang jauh dari mengingat Allah. Kini kau tahu bahwa yang dapat menenteramkan hatimu hanya Allah. Yang dapat mendamaikan hatimu hanya Allah. Yang dapat membahagiakan hatimu hanya Allah, sahabat. Minta ampunlah kepada Allah yang selama ini kau lalaikan dalam hidupmu. Minta ampun kepada Allah yang selama ini tak pernah kau datangi dalam sholat malammu. Minta ampun kepada Allah yang selama ini setiap ada masalah kau tak pernah datang kepadanya. Minta ampun kepada Allah yang selama ini kau jauh darinya, sahabat. Minta ampun kepada Allah yang selama ini kau sia-siakan dalam hidupmu. Minta ampun kepada Allah yang selama ini kau nomor duakan dalam hidupmu, sahabat. Siapapun yang ada dalam ruangan ini yang pernah meninggalkan sholatnya, minta ampun kepada Allah. Yang pernah menyia-nyiakan Allah dengan sibuk dengan urusan dunianya, minta ampun kepada Allah. Demi Allah, sebenarnya yang kau rindukan dalam hidupmu bukan ibumu, bukan ayahmu, bukan kakak adikmu, tapi dialah Allah yang kau rindukan. Karena itulah yang akan menenteramkan hatimu, sahabat semuanya. Sahabat semua, andai kau mengerti bahwa kehadiranmu di atas muka bumi ini adalah karena Allah, maka tidak ada satupun setiap aktivitas hidupmu yang tidak kau libatkan untuk Allah. Andaikan kau mengerti kehidupanmu di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah, maka tak pernah kau akan biarkan waktumu berlalu kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Istighfar dan minta ampunlah siapapun yang pernah melalaikan perintah-perintah Allah. Istighfar dan minta ampunlah siapa di antara dalam kita dalam ruangan ini yang tidak pernah lagi membuka ayat Al-Quran untuk dibaca dalam hidupnya. Istighfar dan minta ampunlah kepada Allah yang sholatnya sisa waktu dan sisa tenaga. Istighfar dan minta ampunlah kepada Allah yang lebih membesar-besarkan dunia dibandingkan membesarkan Allah. Istighfar dan minta ampunlah kepada Allah yang sibuk berdagang, yang sibuk berbisnis hingga melalaikan perintah-perintah Allah dalam hidupnya. Hari ini siapapun yang memulai dengan mengenal dirinya, maka dia akan mudah melangkah dalam kehidupannya. Sahabat semua, bila hari ini kutanyakan kepada dirimu, who are you? Siapa dirimu? Maka dengan tegas kau bisa menjawab hari ini, aku adalah hamba Allah. Tugasku di atas muka bumi adalah mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah.
menjadikan seluruh hidup dan matiku untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat semua angkat kepalanya dan dengar kisah ini. Kisah tentang seorang abdi dalam. Pernah dengar abdi dalam? Pernah. Abdi dalam adalah seorang yang mengabdi dengan orang dalam. Tepatnya sekarang masih tersisa di Sultan Yogyakarta. Kami pernah wawancara dengan seorang abdi dalam, seorang sahabat kami, trainer ISK 165 di Jakarta saat itu. Mbah kerjanya apa? Abdi dalam. Mengabdi dengan siapa Mbah? Dengan Sultan Jogja. Mbah digaji berapa? Alhamdulillah Den. Waktu itu dia jawab 85.000 rupiah. Satu hari Mbah? Mboten. Satu minggu Mbah? Ora. Satu bulan? Nggih. Satu bulan. Seorang abdi dalam mengabdi kepada Sultan Yogyakarta dengan gaji satu bulan 85.000 rupiah. Hidup dan matinya dipersembahkan untuk Sultan. Bahkan kita pernah menjadi saksi bagaimana seorang abdi dalam mendatangi sang Sultan. Dia rela berjalan seperti ini untuk menjumpai sang Sultan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua dan sahabat sekalian, seberapa luaskah kekuasaan Sultan Jogja? Seluas Yogyakarta? Bukan. Itu kalau dia jadi gubernur Jogja. Kalau dia tidak jadi gubernur Jogja, maka luas kekuasaan Sultan Jogja hanya seluas dinding keraton. Abdi dalam mempersembahkan hidup dan matinya untuk sang Sultan yang hanya digaji 85.000 rupiah, sementara kekuasaan Sultan hanya seluas dinding keraton. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua, hari ini Bapak Ibu semua mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada siapa? Berapa luas kekuasaan Allah? Seluruh langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Berapa Bapak Ibu semua digaji untuk mengabdi kepada Allah? Berapa Bapak Ibu semua digaji oleh Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, makanan minuman yang kita makan hari ini itu bukanlah gaji atas pengabdian kita kepada Allah. Rumah yang kita tinggali, kendaraan yang kita pakai, semua fasilitas hidup yang kita nikmati hari ini, itu bukanlah gaji atas pengabdian kita kepada Allah. Terlalu kecil mengabdi kepada Allah dengan diberikan pakaian, terlalu kecil mengabdi kepada Allah dengan diberikan kendaraan dan rumah makan minum. Itu adalah biaya operasional yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gaji untuk mereka yang mengabdi kepada Allah tidak ada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sultan Jogja rela datang merangkak di hadapan kalau abdi dalam rela merangkak di hadapan Sultan Jogja, mengabdi kepadanya dengan gaji 85.000, bagaimana kita hari ini mengabdi kepada Allah? Sudahkah kita merangkak untuk datang sholat subuh ke masjid? Sudahkah kita memaksakan tubuh kita untuk menyembah Allah dalam keadaan sehat maupun sakit kita? Bukankah kau adalah hamba Allah? Bukankah kau adalah abdi Allah? Bukan sekadar abdi dalam sahabat, tapi kau adalah Abdullah, abdi Allah, hamba Allah. Maka gajimu adalah surga yang penuh dengan kenikmatan.
Selamat datang hamba Allah di kobaran api Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamat datang hamba Allah di perahu Nabi Nuh alaihissalam. Selamat datang hamba Allah di perut ikannya Nabi Yunus alaihissalam. Selamat datang hamba Allah di laut merah Nabi Musa alaihissalam. Dan selamat datang hamba Allah di Gua Hiro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah sekali lagi, who are you? Siapa kamu? Siapa saya? Abdullah, hamba Allah. Jelas. Hari ini kita dapatkan bukti bahwa kita adalah hamba Allah. Maka orang yang tahu bahwa dirinya hamba Allah, maka dia akan berbuat semua karena Allah, untuk Allah. Semua hanya ditujukan kepada Allah. Maka siapapun yang berbuat, siapapun yang bekerja, siapapun yang kuliah, jadi istri, jadi suami, jadi anak, jadi orang tua, semua dia lakukan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Yang dia cari hanyalah rezekinya Allah. Yang dia cari adalah ridhonya Allah. Yang dia cari adalah cinta dan kasih sayangnya Allah. Maka orang yang tahu bahwa dirinya hamba Allah tidak pernah kecewa dengan manusia, tidak pernah bersandar dengan makhluk, tidak pernah berharap kepada manusia. Yang dia harapkan hanya Allah, yang dia sandarkan hanya Allah, yang dia minta hanya kepada Allah, yang dia perbuat hanya karena Allah. Merdeka. Itulah orang yang tahu siapa dirinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau sudah tahu kita hamba Allah, mulai hari ini kita akan belajar bagaimana membangun karakter kita. Karakter seorang Abdullah. Satu, dengar baik-baik. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka saya mau sampaikan di tempat ini, pulang dari tempat ini, buat planning program kebermanfaatan. Saya jadi ibu, saya tidak mau anak saya tidak sholat. Saya akan selamatkan dia dari api neraka. Seorang ibu mengadu kepada Syekh, ya Syekh, anak saya malas sholat, apa yang harus saya lakukan? Lalu Syekh berkata kepada sang ibu, wahai ibu, bagaimana kalau rumahmu terbakar dan anakmu berada dalam kamar, api berkobar-kobar dan akan memakan anakmu di dalam kamar itu? Apa yang kau lakukan ibu? Aku akan masuk dalam kamar itu Syekh, dan akan menyelamatkan anakku, walaupun aku yang harus terbakar. Bagaimana dengan anakmu yang tidak sholat? Yang kau selamatkan bukan sekadar api dunia, tapi api neraka. Maka seberat itu kau berani melakukan untuk menyelamatkan anakmu dari api dunia, apakah kau tak berani untuk menyelamatkan anakmu dari api neraka? Ini ibu luar biasa. Pulang nanti jadi suami, saya tidak ingin istri saya menjadi istri yang jahat, istri yang zalim, istri yang membuka aurat. Saya tidak mau anak perempuan saya membuka auratnya. Saya ingin istri dan anak perempuan saya menutup auratnya. Maka saya akan didik anak perempuan saya, istri saya, untuk menutup auratnya. Saya akan jadi istri yang patuh kepada suami, mensyukuri rezeki yang diberikan suami kepada saya. Ini khairun nas anfa'uhum linnas. Anak,
Tidak ada impian ayah dan ibu kecuali punya anak yang hafiz Al-Quran. Hafizah. Nanti di akhirat di padang mahsyar, saat kita dikumpulkan dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, ibu dan ayah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berderet-deret, berjejer-jejer, dipakaikan mahkota dari surga oleh anak yang hafiz dan hafizah. Dan itu ditonton oleh seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tidak ada orang tua yang paling gembira saat itu kecuali mahkota itu lengket di atas kepala mereka. Khairun nas anfa'uhum linnas. Banyak yang harus kita bahas tentang ini, tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa berlomba-lombalah untuk memberikan manfaat, karena setiap orang yang bermanfaat insya Allah dialah yang terbaik. Oke? Yang kedua, ambil tanggung jawab lebih dalam hidup. Teman-teman semua nggak akan pernah menjadi orang besar dan hebat kalau hanya untuk diri sendiri. Saya mau kasih tahu, bapak pertama, kalau bapak cari rezeki hanya untuk makan istri, makan anak, makan bapak, kira-kira cukup nggak 5 juta satu bulan? Cukup. Kalau makan bapak, makan istri, makan anak 5 juta mah cukup. Berarti rezeki bapak cuma 5 juta. Tapi kalau bapak ambil tanggung jawab untuk ngasih makan 100 anak yatim, tambah istri, tambah anak, tambah keluarga, tambah 100 anak yatim, maka satu anak yatim misalnya 1 bulan perlu makan 1 juta, maka rezeki bapak bisa mencapai 105 juta. Ini dalil. Makanya orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, maka cukup hanya untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang mengambil tanggung jawab besar akan dapatkan rezeki yang besar dalam hidupnya. Jadi ibu mah harus dorong suami, Pak, jangan hanya kami yang dikasih makan, kasih makan anak yatim ya Pak. Gimana kalau bulan depan kita kasih 10 anak yatim, masing-masing 100.000, berarti nanti kita punya rezeki nambah 1 juta untuk 10 anak yatim. Allah yang ngasih jalan. Saya harus berubah mindset Bapak Ibu semua. Siapapun yang hanya untuk perutnya sendiri, maka cukup untuk perutnya sendiri. Tapi siapa yang berpikir untuk perut orang banyak dan berani mengambil tanggung jawab, maka Allah nambahkan rezekinya. Begitu caranya melebarkan rezeki. Saya pengen ini Ustaz, pengen punya anak asuh panti asuhan. Maka saya akan bekerja lebih keras karena ada anak asuh yang di panti asuhan. Punya anak asuh di rumah tahfiz. Saya siap untuk membeasiswakan 1.000 anak tahfiz. Anda bayangkan kalau 1.000 kalau satu anak kebutuhannya 1 bulan 500.000 aja sudah 500 juta. Jadi Masya Allah ini orang punya penghasilan bisa sampai 500 miliar untuk 1 bulannya. Ada nggak? Banyak. Saya sedang belajar itu Bu. Makanya saya bilang kalau orang tanya Ustaz Hendi pengen punya anak berapa? 99. Tapi Alhamdulillah sekarang udah dikasih bisa lebih dari 200 anak. Ayo kita ambil punya anak banyak-banyak ya. Nafkahi anak-anak yatim, nafkahi orang-orang miskin. Semakin besar ngambil tanggung jawab, semakin besar rezeki kita, insya Allah. Yang ketiga, orang dikenang karena karya. Yang tidak pernah membuat karya tidak akan pernah dikenang. Betul nggak kira-kira? Saya mau tanya, nama ayah tahu nggak? Siapa nama ayah? Tahu. Tulus. Siapa nama kakek? Nama tidak tahu. Oh, ini nama ayah dia tahu, Tulus. Ditanya nama kakek udah nggak tahu. Padahal antara ayah ke kakek dekat ya. Oke, saya tanya lagi. Nama ayah? Afrizal. Nama kakek? Amin Rahni. Nama ayah kakek? Enggak tahu. Nah, ini udah untung sampai kakek dia tahu. Ayah kakek nggak tahu. Oke, sekarang saya tanya, kenapa mereka tidak tahu ayahnya kakek? Kenapa? Karena ayah kakek tidak meninggalkan karya. Nggak pantas dikenang. Makanya kita juga banyak kan. Tapi kita tahu sama Imam Syafi'i. Tahu Imam Bukhari? Dari mana? Dari karya yang mereka tinggalkan. Ternyata orang akan dikenang melebihi jatah umurnya ketika mereka meninggalkan karya dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang berkarakter itu ternyata adalah orang yang
menciptakan karya-karya dalam hidupnya. Nanti kalau kamu pengen dikenang melebihi jatah umurmu, buatlah karya, insya Allah. Yang keempat, menjadda wajah. Orang-orang berkarakter itu punya kesungguhan yang tidak main-main. Dan yang paling menarik, tahan banting, tidak pernah menyerah. Itu hebatnya orang yang punya karakter. Makanya saya mau ngasih tahu, kalau Anda gagal sekali, coba 2 kali. Gagal 2 kali, coba 3 kali. Saya 7 kali gagal masuk perguruan tinggi negeri di Jakarta, di Bogor, di Bandung, di Jogja, di Palembang. 7 perguruan tinggi negeri menolak saya gagal. Tapi saya tidak pernah berhenti sampai satu saat saya bersumpah, nanti setiap perguruan tinggi yang menolak saya suatu saat nanti akan saya ceramahi, akan saya yang mengisi kegiatan di kampusnya. Dan itu terbukti. Saya mungkin sudah lebih dari, tadi sudah ceritakan 30 provinsi dan lebih dari 80 kota di Indonesia berikut dengan perguruan tinggi yang dulu pernah nolak saya jadi dosen terbangnya, saya yang ngisi kuliah umumnya, dan itu disebut dengan manjada wajada. Sungguh-sungguh jangan pernah putus asa. Kita punya karakter yang pantang menyerah. Yang kelima, teman-teman semua harus punya coach, punya pelatih, punya pendamping kalau pengen punya jiwa yang berkarakter. Mohon maaf ya, Anda yang tidak punya coach, tidak punya pelatih, tidak punya pendamping, tidak punya inspirator, tidak punya motivator, tidak punya guru yang membimbing Anda, maka Anda akan mengalami yang namanya tersesat. Makanya pesan saya mulai hari ini, cari guru, cari yang bisa menginspirasi antum semua, cari yang bisa membuat Anda maju, bisa membuat teman-teman semua untuk berhasil. Ibu-ibu juga begitu, cari guru-gurunya, ya, cari lingkungannya. Kalau nggak ketemu guru-gurunya bahaya, nanti Anda tidak punya role model, orang yang berhasil dalam hidupnya. Oke? Yang keenam, orang-orang yang berkarakter adalah orang yang menetapkan tujuannya sejak dari sekarang. PR ya, waktu saya terbatas, saya tadi udah tunggu di hotel jam 8, tapi ternyata baru dijemput jam 9.15, qadarullah. Pesawat saya jam 12. Ini saya sudah harus terbang, sudah harus berangkat ke bandara. Sebenarnya training ini sejatinya dari jam 8 sampai jam 12. Itu bagus insya Allah. Dan ini memang benar-benar di luar dugaan. Dan saya minta maaf kepada Bapak Ibu semua atas segala kekurangan ini. Cuman saya mau ngasih tahu bahwa tolong ya, tolong apa yang saya sampaikan ini segera di-actionkan. Apa yang saya sampaikan ini segera dipraktekkan. Menetapkan tujuan. Pulang nanti beli karton sama spidol, karton putih saja, spidol hitam. Tulis tujuan hidup Bapak Ibu semua, tujuan hidup adik-adik semua, minimal 10 tujuan hidup. Ingat, kalau nggak nulis rugi. Kenapa? Yang namanya impian itu bagus awalnya ditulis. Sesudah ditulis, diceritakan ke orang lain. Sudah diceritakan ke orang lain, apalagi didoakan. Sudah didoakan, baru yang keempat diperjuangkan. Tulis 10. Ibu tulis Bismillahirrahmanirrahim, 2020 naik haji, 2020 umroh. Tulis Bismillahirrahmanirrahim, ya, insya Allah, ya, punya mobil apa, tulis syaratnya. 1, tertulis. 2, spesifik. Kalau mau punya mobil apa, jangan nggak spesifik. Ya Allah, berikanlah hamba mobil 2 pintu. Akhirnya dikasih pick up. Ini ngomong yang benar sama Allah itu. Karena Allah tidak melarang kita untuk minta. Ya enggak? Minta, ngomong sama Allah, ya Allah saya pengen mobil Avanza warna hitam tipe G, ya Allah. Itu jelas ya. Saya pengen, ya Allah, pengen mobil Innova tipe V, ya Allah, yang ada ada sunroof misalnya, kalau yang ada sunroof ya. Yes, monggo ya.
bikin 10 impian. PR ya. Yang anak-anak tulis. Hafal Quran 30 juz tahun 2021. Nikah tahun 2022. Habis nikah langsung bulan madu di tanah suci sama suami. Tulis ya. Insya Allah dengan seperti itu kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, sudah tujuan kita jelas. Orang yang berkarakter adalah orang yang, dengar baik-baik, adalah orang yang selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas hidupnya. Saya mau beri catatan kepada teman-teman semua. Demi Allah, tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya kecuali izin Allah. Makanya kalau Anda tidak pernah melibatkan Allah dalam setiap urusan, maka rugi. Nah, lakukan 7 amalan ini, cara kita melibatkan Allah dalam hidup kita. Mau diingat? Mau dicatat? Mau diamalkan? 1. Perbanyak istighfar. Ini 7 amalan dahsyat. Ingat baik-baik, 7 amalan dahsyat. Sama-sama kita amalkan. Perbanyak istighfar. Minimal 1 hari 100 kali beristighfar. Ini adalah pengundang datangnya pertolongan Allah. Istighfar. 2, dengar baik-baik, jaga istiqomah air wudhu. Makanya perempuan jangan mau disentuh laki-laki yang bukan mahram. Tolong ibu, bapak, jangan mudah main sentuh-sentuhan. Yang laki-laki jangan suka sentuh perempuan, perempuan jangan minta sentuhan. Jadi kalau salaman cukup begini saja, jangan bersentuhan. Tolong itu. Ingat, jaga air wudhu. Mati dalam keadaan berwudhu, mati dalam keadaan suci. Masya Allah, luar biasa. Itu orang jaga air wudhu itu cantiknya luar dalam. Ibu nggak usah pakai lipstick, nggak usah pakai apa-apa. Kalau udah berwudhu nanti cantiknya dari dalam, kelihatan inner beauty-nya. Suami aja pangling. Kok mama lebih mudah sih? Papa nggak pakai kacamata. Jadi papanya lagi buler gitu ya. Lanjut. Istighfar, wudu. Yang ketiga, dengar baik-baik, istiqomah sholat duha minimal 2 rakaat. Ini akan menguatkan kita, masya Allah. Berapa banyak orang yang istiqomah sholat duha, Allah mudahkan segala urusannya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Wanita yang suka sholat duha tulang punggungnya akan kuat. Laki-laki yang suka sholat duha rezekinya akan dimudahkan. Rezeki itu salah satunya duha, duitnya pengusaha. Mau kemana? Mau duha? Apa sih duha? Duitnya pengusaha. Pengen dapat duit, pengen dimudahkan jadi usahanya, duha, duitnya pengusaha. Oke? Apalagi? Yang keempat, tahajud. Tahu-tahu hajat hidupnya terwujud. Orang yang pengen punya hajat, Ustaz, aku sudah 22 tahun, aku pengen dilamar laki-laki yang soleh. Tahajud. Tahajud. Tulis pakai kertas, taruh di samping sajadah. Ya Allah, berikan aku jodoh laki-laki yang soleh. Allahu Akbar. Di bawah sajadah maksud saya ya. Jangan di atas, kalau di atas nanti kebayang-bayang sama wajah cowoknya. Itu nggak boleh, membayangkan wajah pasangan itu nggak boleh. Serahkan sama Allah. Kan pernah dengar cerita kan? Cerita tentang Abu Soleh ketemu buah apel di pinggir jalan di aliran sungai, digigit apelnya. Ternyata nggak tahu punya orang. Dia datang ke rumah, ke kebunnya, dia minta dihalalkan, nggak dihalalkan. Akhirnya syaratnya kalau pengen apelnya halal, kamu harus kerja di kebun apel, kata sang pemilik apel. Kerja dia berbulan-bulan, ternyata nggak dapat gaji 1 rupiah pun. Akhirnya selesai dia kerja, dia pengen pamit, kata sang pemilik apel, belum, kamu belum selesai, belum saya halalkan. Aduh, katanya, apalagi yang harus saya lakukan untuk halal apel ini? Kamu harus menikah dengan anak saya. Luar biasa. Terkejut dia, bukan kepalang. Tapi ternyata kata sang pemilik apel, anak saya itu buta matanya, tuli telinganya, bisu mulutnya, lumpuh pincang kakinya. Mau nggak kira-kira nikah sama perempuan begitu?
Tapi demi apel yang halal, dia laki-laki yang soleh, dia terima. Pas malam pertama selesai akad nikah, dia mengetuk pintu membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Padahal wanitanya dia tahu bisu, tapi malam itu terkejut bukan kepalang. Ternyata wanita itu menjawab, waalaikumsalam. Jangan-jangan ini hantu gitu kan? Pas dia buka kelambu, dia terkejut bukan kepalang. Yang duduk di dalam kelambu adalah wanita nan cantik jelita. Dia teriak kepada bapak mertua si tukang apel tadi, "Bapak, ini setan ya?" "Bukan," kata bapaknya. "Kamu bilang setan, itu anak saya. Tapi kan bapak bilang anak bapak buta, bisu, tuli." "Itu sebuah permisalan," kata sang ayah. "Buta matanya karena tidak pernah melihat maksiat, tuli telinganya karena tidak pernah mendengar aib orang lain, bisu mulutnya tidak berkata yang sia-sia. Semenjak kau datang meminta kehalalan apel, aku telah berdoa kepada Allah, mungkin inilah jodoh anak solehahku." Cari apel di pinggir jalan nanti ya. Hari gini nyari apel. Setelah tahajud baca Quran minimal 10 ayat istiqomah. Ada yang di sini hafal Quran 5 juz? Akhwat 5 juz? Saya lagi nyari akhwat hafal Quran 30 juz. Ada akhwat yang hafal Quran 30 juz di sini? 30 juz? Serius? Ada enggak? Kalau ada nanti kabari saya ya. Saya mau bawa ke Bangka Belitung. Iya. Hah? Jadi apa? Jadi teman istri saya. Serius. Istri saya bilang begitu, "Buya, tolong carikan teman untuk bunda yang hafal Quran 30 juz biar jadi ustazah." "Untuk apa?" saya bilang. "Untuk teman bunda." "Teman di mana?" "Di rumah kita." Saya serius Bu ya, saya serius, saya tidak mengada-ada. Nanti bicarakan kalau ada yang 30 juz ya, bukan untuk saya, untuk teman istri saya ya. Ya sekaligus lah untuk saya. Oke, baca Quran ya. Perempuan yang hafal Quran itu mahal harganya. Itu bidadari dunia akhirat. Laki-laki yang dapat wanita penghafal Quran, masya Allah, bertengkarnya pun dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu istri lagi marah itu. Nggak dicium keningnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu pingsan suaminya itu karena diruqyah sama istrinya, karena banyak jinnya suaminya. Masya Allah. Baca Quran. Oke, yang keberapa? Yang keenam, silaturahim, banyak berkunjung. Aduh sayang waktu. Ini harusnya 2 jam lagi saya ngomong. Pesawat saya jam 12 lewat. Bandara dekat enggak? Jauh? Masya Allah. Mudah-mudahan enggak telat ya. Jangan didoakan delay. Ya Allah, mudah-mudahan pesawatnya ngerem di atas. Silaturahim. Pesan saya silaturahim. Berkunjung ke rumah guru ya. Main ke rumah guru. "Ibu, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ibu ada di rumah nggak?" "Bu, ada." "Ibu boleh nggak kami main ke rumah?" "Mau ngapain?" "Kami mau merumput rumah ibu. Kami sudah siapkan arit, cangkul semuanya. Ibu siap-siap Bu ya, berikut dengan rujak, makanan. Kami akan meluncur ke rumah ibu." Itu
ke rumput rumah gurunya, ke rumah ustadznya. Ustadz di mana? Ustadz lagi di rumah, lagi kurang sehat badan. Boleh, saya mau ngurut Ustadz, boleh nggak? Boleh. Dibekam, diurut, sambil nanya. Saya melakukan itu sama guru saya, Dr. Kardita Kintabuana, Dewan Penasihat Syariah Rumah Zakat Indonesia. Itu guru saya sekaligus orang tua angkat saya. Itu kalau saya ke rumahnya, saya ngurutin dia, sambil ngurut, sambil nyari ilmu. Ustadz, dulu waktu kuliah di Madinah, apa sih pengalaman yang paling menarik? Begini. Ustadz dulu pengen punya istri orang Arab, tapi nggak kecapaian. Tapi alhamdulillah doa kita mah mendekati, katanya. Kok begitu Ustadz? Iya, Ustadz minta doanya biar dapat istri orang Arab, tapi Allah kasih orang Indonesia mirip orang Arab. Semenjak dari itu saya ngikut-ngikut beliau. Saya juga, ya Allah, berikanlah saya istri mirip orang Arab gitu. Akhirnya apa? Harap maklum. Ya, silaturahim. Bu, nanti main ke rumah saya, Bu, ya. Ke Bangka Belitung, ke Pangkal Pinang. Ayo, buat program jalan-jalan ke Bumi Laskar Pelangi. Gak usah naik pesawat, Bu. Naik kapal laut aja. Yang penting sampai. Ya enggak? Bawa bekal makanan, kompor. Insya Allah aman Ibu di sana, insya Allah, ya. Ditanya orang mau kemana? Ke Ustadz Hendy, kok bawa kompor? Ustadznya nggak ada kompor. Gak apa-apa, kita silaturahim. Ingat, pembuka pintu rezeki lewat silaturahim. Yang terakhir, sedekah. Nggak ada sejarahnya orang yang sedekah itu rezekinya berkurang, jatuh miskin. Saya merasakan itu, ya. Yuk, sedekah paling murah apa? Fasyumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah, ya. Mulai hari ini kalau kotak infak lewat, senyum. Kata kawannya, kok kamu senyum? Sedekah ini mas, sedekah. Makanya kotak infak tidak pernah terisi akibat senyum semuanya, ya. Ada orang miskin, Bu, saya lapar. Bu, lapar banget. Mati itu tukang itu, mati. Ditanya kenapa ini mati? Nunggu sedekah. Rupanya disenyumin sama ibunya. Jadi jangan ya, Bu, ya. Jadi kalau ada kotak infak jangan disenyumin, tapi diisi. Insya Allah.